baik yang selama ini hidup masyarakat Pasar Cikurubu. Saudara-saudaraku rakyat kecil yang setiap hari dari pagi sampai malam banting tulang. Kawasan Pasar Cikurubu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, tengah memanas. Ratusan pedagang pakaian di pasar tradisional yang merasa tergusur secara perlahan akhirnya turun ke jalan pada Senin tanggal 9 Maret tahun 2026 untuk memprotes manuver bisnis sebuah toko besar di dekat kompleks pasar, yakni PD Sensen. Konflik ini menjadi potret nyata benturan antara pemodal besar dan pedagang kecil menengah ketika aturan main di lapangan diduga mulai diabaikan. Perubahan konsep bisnis PD Sensen tersebut memicu protes, sebab awalnya, toko tersebut adalah tempat para pedagang pasar Cikurubu berbelanja grosir. Namun, toko ini kemudian bertransformasi menjadi toko modern berfasilitas lengkap yang melayani penjualan eceran. Dampak ekonominya, konsumen eceran yang biasanya masuk ke dalam blok pasar kini beralih ke toko modern tersebut. Akibatnya, banyak kios pakaian di Blok B Pasar Cikurubu sepi pembeli hingga terancam gulung tikar. Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Dinas Perindak KUMKM Sofian Zainal Mutakin dan Asisten 2 Hanafi, langsung turun tangan dan menemukan indikasi pelanggaran. PD Sensen terbukti melanggar Permendak Nomor 33 Tahun 2025. Dokumen perizinan mereka, KBLI Nomor 46, secara spesifik hanya diperuntukkan bagi perdagangan grosir, bukan eceran. Pemkot telah melayangkan surat peringatan 1. Saat ini, PD Sensen ditutup sementara, baik atas inisiatif sendiri maupun dorongan Pemkot untuk menyelesaikan polemik perizinan ini. Terdapat tumpang tindih aturan terkait jarak toko modern dengan pasar tradisional. Perda Kota Tasikmalaya mensyaratkan jarak minimal kurang lebih 2 km. Namun PP Nomor 28 yang lebih baru menerapkan sistem perizinan berbasis risiko, tanpa batas jarak rigid untuk risiko rendah. PD Sensen tidak ditutup permanen. Namun mereka bisa kembali beroperasi jika memenuhi syarat ketat dari pemerintah, seperti mengajukan permohonan resmi pembukaan operasional kepada Dinas Perindak, membuat surat pernyataan kesanggupan untuk murni hanya menjual barang grosir, serta memasang spanduk sosialisasi di depan toko yang dengan jelas menyatakan bahwa PD Sensen tidak melayani pembelian eceran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong sambut salam hangat kami. Tolong sambut salam hangat perlawanan di Ramadan melawan. Hidup masyarakat Pasar Cikurubu. Hidup masyarakat Pasar Cikurubu. Terima kasih. Permohonan maaf kepada seluruh warga sekitar toko ilegal PD Mulia Sensen. Pada saat ini kami hadir sebagai warga Kota Tasikmalaya yang peduli akan keberlangsungan pedagang di Cikurubu yang jelas-jelas terganggu dengan keberadaan toko ilegal PD Mulia Sensen pada saat ini. Nah, kepada seluruh warga masyarakat dan kawan-kawan, saudara-saudaraku sekalian, kalimat ini bukan slogan. Ini aturan negara. Kalau grosir ikut menjual eceran, maka yang terjadi adalah persaingan yang tidak adil. Bagaimana pedagang kecil bisa bersaing kalau yang turun ke pasar adalah mereka yang punya gudang besar, adalah mereka yang punya rumah besar dan jaringan distribusi yang besar? Saya berhusnuzon, saya meyakini bahwa sekarang yang hadir bukan iri terhadap toko ini, bukan kita tidak suka dengan toko ini, bukan kita menolak investasi di Kota Tasikmalaya, tetapi yang jelas ini soal keadilan dalam perdagangan, ini soal kedoliman yang pemerintah Kota Tasikmalaya yang dipimpin wali kota diam terhadap kedoliman. Yang jelas, sebelum kita selesaikan aksi pada saat ini, apakah sama pemerintahan kota atau sama kita sendiri, kita akan tutup dan segel PD Mulia Sensen sampai mereka benar-benar mematuhi aturan yang telah menjadi ketentuan hukum di Kota Tasikmalaya dan di Galang Indonesia pada saat ini.
polisi untuk mengecek dulu OPD yang telah kami minta untuk dihadirkan sebelum orasi selanjutnya berlanjut. Hadirkan. Kepada Bapak Ibu. Itu kegiatan usaha yang dilakukan oleh PD Mulia Sensen tidak sesuai dengan perizinannya. Dan secara ketentuan peraturan perundangan dapat dikenai sanksi administrasi sebagai yang diatur dalam pasal 14 Menteri Perdagangan RI nomor 33 tahun 2005 tentang standar kegiatan usaha dan standar produk jasa pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor perdagangan dan metodologi legal. Junto pasal 63 ayat 1 huruf C Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya nomor 1 tahun 2014 junto pasal 26 ayat 3 dan pasal 27 Peraturan Wali Kota Tasikmalaya nomor 1 tahun 2025. Sementara itu dulu yang perlu saya sampaikan. Mungkin perlu dipertegas karena kalau bahasa aturan panjang Pak dan macana oge dieureun Pak panjang. Intinya NIB jadi TDUP dan lain-lain itu sudah berganti menjadi NIB Pak. NIB yang dipegang oleh PT CP Mulia ini atau Sensen yang biasa dikenal Sensen itu adalah NIB untuk perdagangan besar atau grosir yang biasa kita dengar. Hari perdagangan besar supaya jelas, perdagangan besar hanya menjual barang tidak boleh langsung ke konsumen langsung. Itu hanya kepada pedagang di bawahnya. Jadi tidak boleh langsung dipakai. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, nanti mungkin juga ada 2 NIB ya Pak Iqbal, mungkin mohon ditambahkan penjelasan. Ada 2 NIB tadi supaya tidak salah paham. Betul, ada 2 NIB. Satu NIB berkaitan dengan usaha perdagangan besar. Yang kedua adalah NIB berkaitan dengan penyewaan ruko atau gedung. Itu ada. Nanti mungkin Pak Kabid perizinan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Pak Kiai, Pak Abdul Jamil dan juga rekan-rekan. Izin menambahkan, sebagaimana tadi disampaikan, memang setelah kami telusuri izin yang terbit berdasarkan OSS RBA, baik itu PP 5 2021 dengan sekarang sudah berganti menjadi PP 28 tahun 2025. Untuk yang sebagaimana tadi disebutkan, saya lupa CP apa, itu memang KPLI-nya ada 3 dengan menggunakan KPLI 46. 2 resiko rendah, 1 resiko menengah tinggi. Berdasarkan data yang kami cek, untuk yang menengah tinggi adalah pedagang besar kosmetik. Itu belum terverifikasi sebetulnya untuk yang kosmetik. Tapi kalau yang 2 KPLI itu karena resiko rendah, itu otomatis terbit dari OSS dan sudah dinyatakan layak operasional. Nah, untuk KPLI satu lagi memang kami temukan atas nama NIB perorangan, atas nama Bapak Lim. Namun memang KPLI-nya KPLI 68111, yaitu real estate yang dimiliki sendiri atau disewakan. Nah, sementara sudah kami laporkan kepada Dinas Perindak bahwa tidak ada KPLI 47 perdagangan eceran pakaian yang berada di lokasi yang sama. Sehingga mungkin tadi disampaikan oleh Pak Kadis Perindak bahwa terdapat yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Adapun mungkin untuk langkah kedepannya kami tetap tadi kemarin juga sudah berkoordinasi karena memang mekanisme pencabutan sekarang harus melalui sistem OSS. Nah, dari tadi hasil pengawasan yang sudah dilaksanakan di bulan Januari mungkin akan ditindaklanjuti kembali oleh pengawasan dan kemudian akan dilaporkan melalui OSS karena untuk izin NIB melalui OSS, pencabutan, pembekuan itu melalui sistem, tidak bisa secara langsung oleh Kepala DPPTSP, tapi kami laporkan melalui sistem OSS. Nanti BKPM akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan hasil pengawasan karena ada NSPK atau dalam hal ini Permendak yang mengatur tentang kepatuhan perizinan berusaha. Mungkin nanti tim akan turun
dari NSPK yang sudah ditentukan oleh Permendak, mana saja yang dipatuhi, mana saja mungkin yang tidak dipatuhi, termasuk diantaranya adalah persyaratan dasar perizinannya, baik PBD, SLM, SPPL, dan PKKPR-nya, dan juga beberapa hal yang lain. Nah, nanti akan kami sampaikan, kemudian kami akan menunggu hasil daripada verifikasi. Dan juga waktu kami damai itu dihadiri juga ada beberapa OPD ya, yang terkait untuk hadir, dan di sana dijelaskan oleh para dinas bahwa ternyata ya, toko PDSM itu ada pelanggaran dari segi izin. Nah, ini jelas, terutama dari segi izin grosir dan eceran. Tidak boleh satu toko itu izin mengantongi dua izin, izin grosir dan eceran. Dan sebenarnya tuntutan kita, tuntutan para pedagang itu sebenarnya hanya minta untuk tidak eceran. Tolong untuk berbagi di eceran adalah untuk pedagang pasar Cikurubuk. Jadi tuntutan kita hanya kan minta jangan eceran. Karena bagaimanapun kalau pesan sering eceran itu kan imbasnya itu kepada Cikurubuk yang dari segi harga akan bersaing kita eceran. Nah, karena eceran kan grosir, harga grosir, jadi harga sama dengan grosir eceran itu itulah tuntutan kita. Jadi karena sensen itu jangan jualan eceran. Dan setelah kemarin aksi dan dinas meminta untuk ditutup ya, memenuhi dulu izinnya dan minta untuk tidak eceran, maka ini alhamdulillah bersyukur ini para pedagang Cikurubuk ya, dan tutup sementara, dan kalau nanti buka sudah tidak lagi eceran. Tadi juga saya sudah minta informasi kepada pedagang Cikurubuk dan pakaian sudah bantu bagaimana kondisi sekarang setelah penutupan sensen sementara ini. Mereka merasa bersyukur dan alhamdulillah sekarang itu mulai ramai lagi. Dilihat lagi ya. Lihat lagi. Mulai dari sekarang bisa dilihat parkir motor sudah mulai penuh. Artinya pengunjung, pembeli juga sudah mulai datang, mulai ramai. Jadi para pedagang itu misalnya senang lah, ada syukur. Dan sekarang katanya ada banyak pembeli dan pembeli masuk ke pedagang itu yang pakaian sepatu yang asalnya kemarin sepi, kalah gitu aja, sepi aja dari pembeli itu gitu. Karena apa kan terhalang atau oleh sensen itu. Harapan mungkin dorongan dari Hipatas ke Pemkot seperti ini harus jangan sampai ada timpang lah gitu. Mungkin nanti ke depan agar mengedepankan nasib para pedagang pasar Cikurubuk, apa nih mungkin yang harus dikawal mungkin? Tentunya harapan itu dinas atau Pemkot itu untuk lebih mengawasi kontrol ya. Ini siapapun sebenarnya pedagang toko yang jual grosir terutama yang berimbas kepada pedagang terutama sensen, tolong jangan sampai ke depannya nanti banyak jualannya secara kembali, karena akan sangat berdampak sekali kepada para pedagang. Nah, itu harapan tolong Pemkot untuk lebih mengawasi kepada sensen, jangan sampai nanti dibuka lagi acaranya. Sih. Dan terutama juga tentu selain grosir buka eceran, tolong juga kepada Pemkot lebih intent membenahi ke pasar tradisional. Biar tertata ya. Betul, lebih tertata, terkelola gitu kan, supaya pengunjung itu tertarik untuk datang ke pasar tradisional. Nyaman lah ya. Nyaman, jangan sampai para pembeli atau pengunjung tuh istilahnya ke pasar tradisional enggan dengan kondisi yang tidak nyaman, tidak enak. Tolong jadi pemerintah lebih perhatian juga kepada pasar tradisional.